Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha, teman-teman bunga, bagja tahu senang bahagia, sopo al mu'minun, yaiku wong-wong kang podo iman, alladzina hum, kang utawi. Berikut ini adalah pembahasan yang ingin saya sampaikan. Jangan di skip, simak terus sampai habis. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kebahagiaan untuk kita semuanya. Dan jangan lupa bantu channel ini dengan like, komen, dan subscribe-nya ya. Semoga kami bisa memberikan manfaat kebaikan sesama umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya sahabatku semuanya, qad aflaha adalah suatu sumpah, janjinya Allah kepada orang-orang yang iman dan yakin. Kalau kamu tidak yakin, bagaimana Allah memberikan kebahagiaan kepadamu? Yakin itu bagaimana sih? Simpelnya, yakin itu tidak butuh penjelasan. Yakin itu tidak banyak alasan. Yakin itu adalah sami'na wa ta'na. Kami mendengar perintah, kami siap laksanakan. Begitulah gambaran yakin tanpa perlu banyak alasan. Contohnya, ketika Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj dari bumi ke langit 7 menuju Sidratul Muntaha, yaitu singgasananya Allah, pulang-pulang lalu Rasulullah mendatangi dua orang yang berbeda. Dua orang itu, yang pertama yaitu Abu Jahal, merupakan sebagai pamannya sendiri, dan orang kedua yang Rasulullah temui adalah sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah bercerita kepada dua orang ini, maka bisa kita simpulkan dua sifat yang berbeda. Pertama, ketika Rasulullah itu menceritakan kepada pamannya, yaitu Abu Jahal, tentang perjalanannya Isra Mi'raj, maka jawaban pamannya Abu Jahal malah ingkar. Malah beliau itu mengatakan dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Dia mengatakan bahwa kamu itu sudah gila Rasulullah, kamu itu sinting ya, masa kamu itu perjalanan menuju ke langit 7 dalam waktu yang singkat beginilah begitu. Seolah-olah logika Abu Jahal itu tidak menerima atas pernyataan yang disampaikan oleh Rasulullah. Selanjutnya, ketika Rasulullah menceritakan kepada sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu cukup Rasulullah bercerita sedikit saja, maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, sami'na wa ata'na," kata Abu Bakar As-Siddiq. "Wahai Rasulullah, andai pun kau bercerita lebih dari itu pun, saya sangat percaya kepadamu, karena engkau adalah Rasulullah, karena engkau adalah sebagai utusannya Allah. Kami sangat mengimani apa yang kau ucapkan." Dari kisah dua orang yang berbeda ini, ada tidak hikmah yang bisa kita ambil? Silahkan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar ya. Jadi agar engkau memperoleh kemenangan, kebahagiaan di dunia wal akhirah, maka ayo jadilah mukmin yang sejati. Karena mukmin itu sudah pasti muslim,
sedangkan muslim itu belum tentu iman. Kedua, sifat mukmin itu yang perlu kita ketahui adalah khusyuk. Secara teks khosyaun ini arahnya kepada ritual. Contohnya, orang tua kita mengajarkan kalau sholat itu yang khusyuk ya nak. Sering kali kita itu mendengar ucapan orang-orang tua kepada anaknya, ucapan seperti itu. Namun secara konteksnya, khusyuk ini meliputi semua aspek dalam kehidupan, dalam keseharian kita ini. Bila kamus bahasa itu mengistilahkan atau ada suatu istilah kata serius dan konsisten, maka kata khosyaun secara maknawi itu lebih dari kata-kata istilah. Jadi mari kita terapkan khosyaun ini dalam segala aktivitas keseharian kita. Saya ingat sekali nasihat yang mulia guru kami. Beliau dawuh dalam istilah bahasa Jawanya, wong temen iku bakal tinemu. Wong nek pengen bejo iku kudu terapkan ilmu TTO. Nah, apa nih TTO itu? TTO itu temen, telaten, dan open. Lalu seorang mukmin sejati selanjutnya adalah sikapnya jujur, yaitu suatu kejujuran diri. Jika kita melihat teksnya, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, sekilas jika kita pahami bahwa maknanya menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna, juga menahan dirinya tidak suka dengan perkataan-perkataan yang buruk ataupun sesuatu hal yang nilainya sia-sia, tidak ada manfaatnya. Begitulah teks yang digambarkan melalui pendekatan bahasa. Sedulur baraya sahabatku semuanya, itu semua tidak akan terjadi tanpa ada dasar yang tertanam, yaitu suatu sifat jujur atau kejujuran. Karena dalam hal ini yang kita bahas adalah suatu sikap dan sifat seorang mukmin, maka kejujuran adalah salah satu sifatnya orang mukminun. Nah, jika kita uraikan lebih dalam lagi nih ya, satu hal saja, yaitu tentang makna kejujuran. Makna kejujuran ini kalau dibahas secara khusus itu bisa berjam-jam. Contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq ini itu bukan nama beliau, tapi As-Siddiq itu adalah sebagai lakob atau gelar yang diberikan oleh Rasulullah SAW secara langsung. Bagaimana kita itu mengetahui alur dan ceritanya? Ya, kita perlu mengurai kitab-kitab tasawuf. Kita urai di situ makna mukminun shadiqun, muridul shadiqin, dan tentunya itu semua membutuhkan waktu yang sangat lama dan panjang. Tapi ya insya Allah akan saya bahas jika kalian menginginkannya. Tolong komen ya pendapat kalian di kolom. Selanjutnya, sikap dan sifat seorang mukmin sejati adalah sikap berbagi, sikap rasa kepedulian, sikap memberi tanpa sikap memberi tanpa pamrih, atau pemberiannya itu benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Kata semboyan orang Sunda itu silih asih, silih asuh, dan silih asa. Memberi atau sodako adalah suatu kesadaran diri, yaitu suatu kemampuan diri,
Sikap rasa peduli dan memberi itu banyak contohnya. Bisa berupa harta, bisa berupa tenaga, dan bisa juga berupa pikiran. Semuanya akan menjadi suatu manfaat jika didasari dengan kesadaran diri dan kemampuan diri, bukan atas dasar egoisasi ataupun suatu pencitraan ingin kesohor. Jadi intinya adalah sikap berbagi, kepedulian, dan memberi itu harus benar-benar kita itu memiliki dasar, yaitu dasar kesadaran diri dan kemampuan diri kita. Jangan sekali-sekali Anda itu berbuat ataupun melakukan suatu pekerjaan dengan atas nama kepedulian atau atas nama sodakoh memberi, tapi pada dasarnya Anda itu tidak atas dasar kesadaran diri. Karena percuma, itu semua akan menjadi sia-sia dan tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Baik, berikutnya adalah jagalah diri dari zina. Zina itu umumnya di tengah masyarakat memaknainya sebagai perbuatan suatu hubungan seks bebas, tidak melalui akad pernikahan, baik secara agama dan negara. Ya, itulah istilah umum yang biasa digunakan di tengah-tengah masyarakat kita. Namun selain kasus di atas, zina itu juga bermakna yaitu suatu kesenangan atau suatu kenikmatan, tapi caranya salah. Mungkin dalam hal kehidupan, gambarannya adalah bisa jadi kita itu terlena oleh kekayaan, bisa jadi juga kita itu tertipu oleh masalah finansial atau ekonomi, atau juga berupa jabatan. Bisa jadi juga kita itu terlena oleh keindahan fisik, mungkin yang fisiknya indah, fisiknya cantik, atau fisiknya tampan, atau hal-hal yang berkaitan dengan fisik dan jasmani. Dan bahkan bisa jadi juga kita itu semena-mena dengan semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Baraya saudaraku semuanya, kita itu perlu hati-hati dan waspada. Awas jangan sampai terlena, apalagi berbuat zina, dan juga jangan semena-mena. Kita itu harus tetap eling dan waspada. Karena mukmin sejati adalah perilaku yang tidak mungkin berbuat zina, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Baiklah sedulur sahabatku semuanya dimanapun kalian berada, sebagai penutup, kata Allah dalam kalam mulianya, silahkan kamu itu berbuat apapun yang kamu mau, tapi ingat, kata Allah, sekecil apapun Allah akan memberikan balasannya. Baik sahabatku, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.